Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosyatul Halbia, NIM A410-2050 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu uji reliabilitas Interpreter Cohen-Kappa dan uji CVI Icon Value, serta uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan tingkat kesukaran untuk soal isai matematika SMP berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill dengan materi aritmatika sosial. Proyek ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Dalam proyek ini, saya melakukan 3 proses. Proses yang pertama adalah proses pembuatan soal. Untuk materinya, saya memilih materi aritmatika sosial dengan standar kompetensi, yaitu menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada tugas proyek kali ini, saya membuat 5 buah soal isai berbasis soal HOTS yang berdasarkan pada kompetensi dasar 3.9, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Dan juga kompetensi dasar 4.9, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Untuk selanjutnya ada pengertian soal HOTS. Soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah jenis soal yang pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Istilah HOTS pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 melalui buku Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals, yang mengkategorikan berbagai tingkatan pemikiran bernama taksonomi Bloom, seperti gambar di samping, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Taksonomi Bloom sendiri merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif atau keterampilan mental seputar pengetahuan, kemudian afektif atau sisi emosi, sikap, dan perasaan, dan yang terakhir adalah psikomotorik atau kemampuan fisik, seperti keterampilan. HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif menurut Bloom yang direvisi oleh Laurin Anderson, David Caldwell, dan kawan-kawan pada 2001, urutannya diubah menjadi seperti gambar di samping. Yang pertama ada remember atau mengingat, yang kedua ada understand atau memahami, yang ketiga ada apply atau menerapkan, yang keempat ada analyze atau menganalisis, yang kelima ada evaluate atau mengevaluasi, dan yang terakhir ada create atau menciptakan. Tingkatan 1 hingga 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill, sedangkan tingkat 4 sampai 6 dikategorikan sebagai kategori berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Untuk tujuan dari soal HOTS menurut Profesor Intan Ahmad, PhD, HOTS adalah salah satu cara untuk menguji apakah seseorang bisa menganalisis, membandingkan, menghitung, dan sebagainya. Tujuan dari soal model HOTS adalah untuk mendorong siswa melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. HOTS adalah salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Soal HOTS memiliki ciri-ciri.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua ada memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga yaitu mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat ada menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikutnya ada contoh soal. Berikut ini merupakan contoh soal nomor 1. Mengapa soal ini dikatakan soal HOTS? Karena soal ini menggunakan indikator berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis atau analyze dengan kategori generatif atau merumuskan. Untuk indikator soalnya yaitu disajikan sebuah masalah kontekstual terkait dengan aritmatika sosial. Siswa dapat menentukan nilai Y yang telah diketahui harga jual dari 1/5 barang dan persentase keuntungannya. Untuk dapat menentukan nilai Y, maka peserta didik harus menentukan persamaan harga jual 1 dan harga jual 2. Kemudian baru disubstitusikan dan dapat ketemu hasilnya yaitu nilai Y. Untuk soal nomor 1 ini bersifat kompleks, mengaitkan dengan banyak konsep, bukan tergolong soal rutin, mengaitkan banyak informasi dari berbagai bidang, memiliki banyak cara penyelesaian, dan menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam penyelesaiannya. Maka, dapat dikatakan soal nomor 1 ini termasuk ke dalam kategori soal HOTS. Kemudian, soal nomor 2. Mengapa soal ini dikatakan HOTS? Karena soal ini menggunakan indikator berpikir tingkat tinggi, yaitu analyze atau menganalisis, dengan kategori checking atau memeriksa. Untuk indikator soalnya sendiri, yaitu disajikan sebuah masalah kontekstual, maka siswa dapat menentukan harga setelah mendapat potongan diskon. Untuk soal nomor 2 ini, siswa dapat menentukan harga setelah mendapatkan potongan. Siswa harus terlebih dahulu mengetahui total belanja dan diskon yang didapatkan. Kemudian baru siswa dapat menentukan total pembayarannya. Untuk soal nomor 2 ini bersifat kompleks, mengaitkan banyak konsep, dan memiliki banyak cara penyelesaian dan juga menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Oleh karena itu, soal ini termasuk ke dalam kategori soal HOTS. Untuk soal yang ketiga, mengapa dikatakan soal HOTS? Karena dalam soal tersebut menggunakan indikator berpikir tingkat tinggi, analyze atau menganalisis, dengan kriteria atributin atau menghubungkan. Dengan indikator soalnya sendiri, diberikan masalah kontekstual tentang aritmatika sosial, penjualan dan pembelian. Maka siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait persentase keuntungan. Untuk dapat menentukan persentase keuntungan, siswa harus mengetahui langkah penyelesaiannya, yaitu dengan mencari harga beli, kemudian harga jual, dan besar keuntungan, sehingga didapat persentase keuntungannya. Untuk soal nomor 3 ini bersifat kompleks, yang mengaitkan dengan banyak konsep, tidak tergolong soal rutin, mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang, memiliki banyak cara penyelesaian, serta menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, soal nomor 3 ini dapat dikategorikan sebagai soal HOTS. Untuk soal nomor 4, mengapa soal nomor 4 ini dikatakan sebagai soal HOTS? Karena indikator berpikir tingkat tingginya yaitu menganalisis atau analyze dengan kriteria generating atau merumuskan. Indikator soalnya yaitu diketahui harga jual dan persentase keuntungan, maka siswa dapat menentukan harga penjualan suatu barang per kilonya. Untuk dapat menentukan harga jual, maka siswa harus terlebih dahulu mengetahui berat barang tersebut, kemudian menghitung harga beli barang per kilo, dan mengetahui keuntungannya. Sehingga siswa baru bisa menentukan harga jual per kilonya. Untuk soal nomor 4 ini bersifat kompleks, mengaitkan dengan banyak konsep,
memiliki banyak cara penyelesaian dan menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, soal nomor 4 ini dapat dikategorikan sebagai soal HOTS. Untuk soal nomor 5, mengapa dikategorikan sebagai soal HOTS? Karena indikator berpikir tingkat tingginya adalah analyze atau menganalisis dengan kriteria attributing atau menghubungkan. Untuk indikator soalnya sendiri, yaitu diberikan masalah kontekstual mengenai besar tabungan dan besar bunga. Maka siswa dapat menyelesaikan masalah terkait selisih uang tabungan setelah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menentukan selisih tabungan setelah jangka waktu tertentu, maka siswa terlebih dahulu harus mengetahui besar tabungan dan bunga. Setelah itu baru bisa dicari selisih tabungan mereka berdua. Untuk soal nomor 5 ini bersifat kompleks dan mengaitkan banyak konsep, memiliki banyak cara penyelesaian, dan menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, soal nomor 5 ini dapat dikatakan dan termasuk soal HOTS. Untuk proses selanjutnya adalah proses validasi ahli. Berikut ini adalah bukti korespondensi dengan ahli atau validator. Yang pertama adalah bukti korespondensi dengan Bapak Muslim selaku guru matematika di SMP Negeri 3 Blora. Dan yang kedua adalah bukti korespondensi dengan Bapak Masmuri selaku guru SMP Negeri 1 Blora. Untuk yang selanjutnya, di sini ada hasil penilaian oleh validator 1, yaitu Bapak Muslim. Untuk judul validasinya yaitu soal aritmatika sosial berbasis HOTS. Nama validatornya Bapak Muslim Prayogo Hadi, SPD. Untuk instansi SMP Negeri 3 Blora divalidasi pada 8 Juli 2022. Untuk tingkatnya adalah SMP. Untuk hasil penilaian oleh validator 1 dapat dilihat seperti yang ada pada layar berikut ini. Validator pertama, Bapak Muslim memberikan saran dan komentar, yaitu soal nomor 1 memiliki standar kompetensi yang terlalu umum. Standar kompetensi haruslah menunjukkan materi apa yang dipelajari. Soal nomor 3, memiliki standar kompetensi yang ambigu secara redaksional, yang ditekankan memahami masalah kontekstual atau mencari persentase keuntungan. Diubah saja redaksinya, misalnya siswa dapat mencari persentase keuntungan dari masalah kontekstual yang melibatkan aritmatika sosial. Untuk soal nomor 4, di sana ada konsep tentang tara neto bruto, sehingga dalam penulisan standar kompetensi atau indikator soal juga harus dituliskan. Misalnya, siswa dapat menyelesaikan permasalahan aritmatika sosial, yaitu harga jual, harga beli, persentase keuntungan, serta bruto, neto, dan tara. Untuk soal nomor 5, perlu diperbaiki redaksi pada indikator soal. Misalnya, diberikan masalah kontekstual mengenai besar tabungan dan besar bunga. Maka siswa dapat menentukan selisih tabungan setelah jangka waktu tertentu. Dari hasil validasi oleh validator pertama, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 3, 4, dan 5 dapat digunakan dengan revisi, dan soal nomor 2 dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya adalah penilaian oleh validator yang kedua. Judul validasi yaitu soal aritmatika sosial berbasis HOTS. Untuk validatornya Bapak Masmuri SPD. Untuk instansi SMP Negeri 1 Blora divalidasi pada 8 Juli 2022. Untuk hasil penilaiannya dapat dilihat pada layar berikut ini. Bapak Masmuri memberikan saran dan komentar, yaitu saran buatlah soal yang mengandung stimulus berupa gambar atau grafik yang menarik
Dan soal hendaknya menuntut kemampuan anak dalam literasi dan numerasi. Untuk mengambil gambar sebagai stimulus bisa dibuka di infografis pendidikan tentang materi apa di Google. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 tolong diperbaiki lagi. Dari hasil validasi oleh validator kedua, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dapat digunakan dengan revisi. Berikutnya adalah tahap revisi soal. Setelah dilakukan penilaian oleh dua orang ahli atau validator tersebut, maka tahap selanjutnya adalah merevisi soal sesuai dengan saran yang diberikan. Di sini saya merevisi soal nomor 2. Saya merevisi soal nomor 2 menjadi seperti berikut ini. Yang sebelumnya hanya menanyakan harga setelah diskon, maka saya ubah menjadi menanyakan siapa yang membeli dengan harga terendah. Soal revisinya berubah menjadi seperti ini. Pada bulan Maret, harga baju muslim di toko busana Belva adalah 350, dan pada bulan April, harga baju muslim naik 5%. Akan tetapi, jika pembeli memiliki kartu member, maka akan mendapat potongan sebesar 10%. Pada bulan Mei, harga baju muslim turun menjadi 300.000. Akan tetapi, pajak pertambahan nilai atau PPN akan dibebankan kepada pembeli, itu sebesar 10%. Ini dan Imelda membeli baju muslim di toko busana Virgo di waktu yang berbeda. Siapakah yang membeli baju muslim dengan harga terendah? Jika ingin membeli baju muslim pada bulan Mei dan Imelda membeli baju muslim pada bulan Maret. Ini untuk revisi soal nomor 2. Dan ini revisi soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, saya revisi menjadi seperti ini. Pada saat weekend, Butejo membeli 2 karung rempah-rempah dengan jenis yang berbeda. Karung pertama dibeli dengan harga 500.000, tertulis neto 50 kilo. Karung kedua dibeli dengan harga 280.000, tertulis neto 25 kilo. Butejo mencampur kedua jenis rempah-rempah tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kilo. Tentukan harga jual rempah-rempah tersebut agar Butejo untung 30%. Berapa jumlah hasil pendapatan Butejo sehari jika rempah-rempah tersebut terjual dalam 1 hari? Berapa pajak UMKM sehari? Sebelumnya saya menanyakan tentang harga jual per kilo, dan saya ubah menjadi menanyakan jumlah pendapatan dalam 1 hari dan menanyakan pajak dalam 1 hari. Untuk selanjutnya adalah menganalisis uji reliabilitas interrupter Cohen's kappa dan uji CVI icon value. Setelah saya merevisi soal, lalu saya melakukan uji reliabilitas interrupter Cohen's kappa dan uji CVI icon value. Untuk yang pertama adalah uji reliabilitas interrupter Cohen's kappa. Uji reliabilitas ini yaitu untuk melihat tingkat kesepakatan atau agreement antar ahli atau rater dalam menilai setiap indikator pada instrumen atau soal. Reliabilitas interrater akan memberikan gambaran berupa skor tentang sejauh mana tingkat kesepakatan yang diberikan ahli atau rater. Penelitian ini melibatkan 2 orang ahli atau rater sebagai penilai, sehingga dalam penelitian ini menggunakan koefisien kesepakatan Cohen's kappa. Pemilihan ini berdasarkan pada penggunaannya yang dikemukakan oleh Widyarso, yaitu penggunaan koefisien kappa tetap digunakan ketika rater yang dipakai tidak banyak. Satu subjek dinilai oleh 2 rater dan skor hasil penilaiannya bersifat kategori. Hanya ada 2 kategori, yaitu 0 dan 1. Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas interrater Cohen's kappa untuk nomor 1 sampai dengan 5.
Di sini ada item soal yang jumlahnya ada 14 dan di sini ada penilai 1 dan penilai 2. Ini adalah hasil dari penilaian dua orang ahli tersebut. Dan ini adalah selisih penilaiannya. Didapatkan hasil dari uji reliabilitas interpreter Cohen's kappa untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 diperoleh nilai kapanya yaitu 0 dengan kriteria kapanya adalah slight agreement. Untuk yang selanjutnya adalah hasil uji CVI eigenvalue. Saya sudah menguji CVI eigenvalue soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di sini ada 3 aspek, yaitu higher order thinking skill, karakteristik berpikir siswa SMP, dan kualitas soal yang baik. Dan ada 14 pernyataan. Kemudian, untuk soal nomor 1, yang memiliki validitas tinggi, yaitu pernyataan nomor 1, 2, 6, 7, 10, 13, dan 14. Bagaimana bisa mendapatkan kriteria seperti ini, VT dan VS? Caranya yaitu dengan menghitung CVI atau Content Validity Index. Rumus dari CVI sendiri yaitu seperti berikut ini, sigma S per M dikali C min 1. Untuk S-nya sendiri adalah skor yang ditetapkan setiap letter dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai atau dengan kata lain, S sama dengan R min 1, di mana R adalah kategori pilihan letter dan 1 adalah skor terendah dalam kategori penilaian. Untuk N adalah jumlah letter, dan untuk C itu banyaknya kategori yang dapat dipilih letter. Maka setelah menghitung CVI-nya akan didapatkan kriteria seperti berikut ini. Untuk indeksnya, validitas rendah, CVI kurang dari 0,4. Untuk validitas sedang, CVI lebih dari sama dengan 0,4 dan kurang dari sama dengan 0,8. Untuk validitas tinggi, CVI-nya lebih dari sama dengan 0,8. Dapat disimpulkan dari uji CVI eigenvalue digunakan untuk mengukur tingkat validitas soal berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli. Berdasarkan uji validitas ahli menggunakan uji CVI eigenvalue, maka diperoleh soal nomor 1 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan nomor 1, 2, 6, 7, 10, 13, dan 14. Dan pernyataan lain menunjukkan validitas sedang. Untuk soal nomor 2, menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan pernyataan lainnya menunjukkan validitas sedang. Kemudian soal nomor 3 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 5 dan 8. Dan untuk pernyataan lainnya menunjukkan validitas tinggi. Untuk soal nomor 4 menunjukkan validitas sedang yaitu pada pernyataan 2, 3, 4, 5, dan 8. Dan pernyataan yang lainnya menunjukkan validitas tinggi. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan untuk pernyataan lainnya menunjukkan validitas sedang. Untuk tahap yang selanjutnya yang adalah proses uji coba terbatas.
Untuk proses uji coba terbatas dilakukan pada 15 subjek. Ke-15 subjek ini bukan merupakan subjek yang sedang bergerak di bidang matematika. Subjek tersebut diantaranya adalah 1 orang siswa SMP dan 14 responden di atas SMP. Saya mengujikan 5 soal yang telah divalidasi oleh 2 orang ahli atau validator, yaitu Bapak Muslim dan Bapak Maskuri, dan yang telah saya revisi sebelumnya kepada 15 subjek ini. Untuk proses pendistribusian soalnya, yaitu soal dibuat dalam bentuk Word, kemudian diubah dalam bentuk PDF. Kemudian, soal dan link Google Drive untuk pengumpulan jawaban dikirimkan satu persatu kepada 15 subjek melalui WhatsApp ataupun Telegram. Setelah subjek selesai mengerjakan soal, subjek bisa mengirimkan hasil pekerjaannya melalui link Google Drive yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, hasil pekerjaan subjek saya download dan kemudian dianalisis. Berikut ini merupakan daftar ke-15 subjek uji coba terbatas. Dan ini merupakan 4 contoh bukti korespondensi dengan subjek. Berikut ini merupakan hasil pekerjaan dari subjek 1, yaitu Inayah Darmastuti. Untuk penilaiannya ini, nomor 1, jika benar jawabannya maka nilainya adalah 20. Nomor 2, jika jawaban benar maka nilainya adalah 5. Nomor 3, apabila jawaban benar maka nilainya adalah 25. Nomor 4, jika jawaban benar maka nilainya adalah 25. Dan nomor 5, jika jawaban benar maka nilainya 25. Untuk jawaban dari subjek pertama, jawaban nomor 1, saya berikan nilai 2 karena seharusnya dicari dulu harga jual persamaan harga jual. Untuk untuk hasil untuk nomor 1 ini, jawaban dari subjek pertama kurang tepat, maka saya berikan nilai 2. Seharusnya dicari dulu persamaan harga jual 1 dan 2, kemudian persamaan kedua disubstitusikan ke persamaan pertama, maka akan didapatkan nilai Y. Untuk yang nomor 2, jawaban subjek pertama ini benar, maka saya beri nilai 5. Pada soal nomor 3, subjek 1 ini jawabannya masih kurang tepat atau salah. Untuk dapat menentukan persentase keuntungan, seharusnya harus menentukan harga belinya terlebih dahulu. Subjek 1 ini sudah benar dalam menentukan harga belinya. Kemudian setelah menentukan harga beli, menentukan harga jual. Kesalahan subjek 1 adalah dalam menentukan harga jualnya. Karena harga jualnya sudah salah, maka langkah selanjutnya juga salah dan hasil akhirnya juga salah. Kemudian setelah menentukan harga jual dan harga beli, selanjutnya adalah menghitung besar keuntungan. Setelah itu baru menghitung persentase keuntungannya. Kemudian untuk nomor 4, untuk nomor 4 ini, subjek 1 kurang teliti dalam membaca soal, karena di soal itu harga rempah-rempah 1 adalah 500 dan subjek 1 ini menuliskan 300. Maka untuk langkah-langkah dan hasil akhirnya juga salah. Maka dari itu saya berikan nilai 2. Untuk yang nomor 5, jawaban dari subjek 1 sudah benar. Kemudian berikut ini adalah hasil pekerjaan subjek 2, yaitu Hasanatul Insani. Untuk nomor 1 saya berikan nilai 10 karena
langkah-langkah dia sudah cukup benar, akan tetapi hasil akhirnya yang salah. Kemudian pada nomor 2 ini, subjek 2 sudah melakukan langkah-langkahnya dengan benar, akan tetapi dia salah dalam membaca soalnya, membaca perintah soalnya. Maka dari itu saya berikan nilai 2. Kemudian untuk nomor 3, subjek 2 ini dalam menentukan harga beli sudah benar. Kemudian dalam menentukan harga jual juga sudah benar. Akan tetapi dia salah dalam membaca soal. Seharusnya sisanya ini adalah 130 dikali 500. Sama dengan 65. Oleh karena itu, karena di sini salah, jadi langkah selanjutnya dan hasil akhirnya juga salah. Maka dari itu saya berikan nilai 10. Untuk yang nomor 4, subjek 2 ini tidak menjawab, maka saya beri nilai 0. Untuk nomor 5, subjek 2 ini kurang memahami konsep dari bunga tunggal, sehingga langkah-langkahnya juga kurang tepat, jadi saya berikan nilai 2. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan Excel, maka akan ditampilkan hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas, hasil uji daya beda, dan hasil uji tingkat kesukaran. Berikut ini adalah hasil uji validitas biserial. Di sini ada jumlah soal, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5, dan yang ini adalah subjek. Ada 15 subjek atau 15 orang. Kemudian yang ini adalah hasil dari pekerjaan subjek. Untuk jawaban yang benar maka akan diberikan nilai 1, dan untuk jawaban yang salah akan diberikan nilai 0. Untuk yang ini adalah jumlah jawaban yang benar dari subjek pertama. Ini adalah jawaban yang benar dari subjek kedua, dan seterusnya sampai subjek 15. Kemudian untuk yang ini adalah jumlah subjek yang benar dalam menjawab soal 1. Ini adalah jumlah subjek yang benar dalam menjawab soal nomor 2. Ini adalah jumlah subjek yang benar dalam menjawab soal nomor 3. Ini subjek yang benar dalam menjawab soal nomor 4. Dan ini adalah jumlah subjek yang benar dalam menjawab soal nomor 5. Kemudian untuk MP adalah jumlah rata-rata skor. Kemudian untuk MT adalah rata-rata skor total, yaitu jumlah ini dibagi dengan total subjeknya, ada 15, sehingga didapatkan hasilnya ini. Kemudian untuk ST adalah standar deviasi. Kemudian P ini adalah proporsi, yaitu jumlah dibagi dengan jumlah subjek. Kemudian untuk Q merupakan proporsi yang salah, sehingga Q itu sama dengan 1 dikurangi P. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk R hitung didapatkan dari MP, dikurangi MT dibagi ST dikali akar P per Q. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian R tabel didapatkan dari rumus R sama dengan T per akar DF ditambah T kuadrat. Dengan T sama dengan nilai T tabel dan DF adalah derajat bebas. Sehingga didapatkan nilai R tabelnya adalah ini. Jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 termasuk dalam kategori soal yang valid. Untuk yang selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Seperti tadi, ini merupakan
jumlah soalnya, yaitu ada 5. Kemudian ini ada subjeknya, ada 15 orang. Dan ini jumlah dari total benar subjek pertama. Kemudian ini jumlah benar subjek untuk soal pertama. Kemudian untuk P sendiri adalah proporsi yang benar, yaitu jumlah subjek yang menjawab benar dibagi dengan subjeknya. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk Q merupakan proporsi yang salah. Jadi Q itu sama dengan 1 min P. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk PQ, untuk PQ sendiri adalah perkalian dari proporsi benar dikali dengan proporsi yang salah. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk jumlah PQ, maka dijumlahkan seluruh PQ-nya, ini, maka didapatkan hasilnya ini 0,93. Kemudian untuk varians ini didapat dari variansi dari jumlah ini, jumlah keseluruhan ini. Maka didapatkan hasilnya varians 2,6. Kemudian untuk reliabilitas ini dapat dihitung dengan rumus KR20, yaitu N per N-1 dikali dalam kurung ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Maka didapat reliabilitasnya adalah 0,64. Artinya reliabilitasnya sedang karena dapat dilihat di sini R11 lebih dari sama dengan 0,40 kurang dari 0,70 dan di sini 0,646. Maka keterangannya adalah sedang. Kemudian selanjutnya adalah uji daya beda. Untuk uji daya beda masih sama seperti yang tadi. Ini jumlah soalnya ada 5, kemudian subjeknya ada 15, kemudian diurutkan dari yang jumlah benarnya paling banyak hingga terkecil, kemudian dibagi menjadi 2 kelas atas dan kelas bawah. Pertentuan, jika jumlah siswa lebih dari 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawah adalah 27% untuk masing-masing kelasnya. Kedua, jika jumlah siswa kurang dari 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawahnya adalah 50% untuk masing-masing kelasnya. Karena di sini jumlah subjeknya ada 15, maka saya memakai ketentuan yang kedua, yaitu pembagian kelas atas dan kelas bawahnya adalah 50%. Maka untuk kelas atas yaitu 50% dikali 15 sama dengan 7,5 orang atau 8 orang. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini untuk yang kelas atasnya. Kemudian yang kelas bawahnya 50% dikali 15 sama dengan 7,5 orang atau digunakan 7 orang. Didapatkan kelas bawahnya seperti ini. Kemudian untuk perhitungan daya bedanya, SA atau jumlah skor kelompok atas, yaitu yang ini. Kemudian SB, jumlah skor kelompok bawah, yaitu yang ini. Kemudian IA adalah jumlah skor ideal kelompok atas. Untuk kelompok atasnya sendiri, skor yang paling tinggi adalah 8, maka IA-nya adalah 8. Kemudian DP atau daya pembedanya didapatkan dari rumus ini. DP sama dengan SA dikurangi SB per IA. Maka diperoleh hasilnya adalah ini. Soal 1 daya pembedanya adalah 0,25, soal 2 daya pembedanya adalah 0,75, soal 3 0,5, soal 4 0,25, soal 5 0,875.
Untuk keterangannya, di sini sudah terdapat keterangan apabila daya pembeda item 0 sampai 0,20, maka item soal memiliki daya pembeda lemah. Apabila 0,21 sampai 0,40, item soal memiliki daya pembeda sedang. Apabila 0,41 sampai 0,70, item soal memiliki daya pembeda baik. Apabila 0,71 sampai 1,00, item soal memiliki daya pembeda sangat kuat. Apabila bertanda negatif, item soal memiliki daya pembeda sangat jelek. Sehingga dapat diketahui bahwa soal nomor 1, 0,25 adalah termasuk item soal yang memiliki daya pembeda sedang. Untuk soal nomor 2 itu daya pembedanya sangat kuat. Untuk soal nomor 3 itu daya pembedanya baik. Untuk soal nomor 4 sedang. Dan untuk soal nomor 5 daya pembedanya sangat kuat. Kemudian yang berikutnya adalah uji tingkat kesukaran. Untuk ini soalnya masih sama, ada 5 soal, kemudian subjeknya ada 15. Kemudian jumlah benar dari soal 1 itu ada 2 subjek yang benar. Kemudian soal nomor 2 ada 10, soal nomor 3 ada 6, soal nomor 4 ada 2, soal nomor 5 ada 9. Kemudian jumlah subjeknya ada 15. Untuk indeks kesukaran dapat dihitung menggunakan rumus ini. Indeks kesukaran atau tingkat kesukaran sama dengan B dibagi JS. B adalah banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu benar, dan JS adalah jumlah seluruh peserta didik. Maka didapatkan hasil seperti ini. Untuk keterangannya sendiri, di sini dijelaskan menurut Ari Kunto, klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. Dan soal dengan indeks kesukaran 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. Sehingga di sini didapatkan keterangan soal 1 merupakan soal yang sukar. Kemudian soal nomor 2 merupakan soal sedang. Kemudian soal nomor 3 merupakan soal sedang, dan soal nomor 4 merupakan soal yang sukar, dan soal nomor 5 merupakan soal sedang. Berdasarkan hasil uji reliabilitas Imperator Client Kappa dan uji CVI Icon Value, serta uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal esai Hodge materi aritmatika sosial SMP, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dari soal yang telah divalidasi oleh 2 orang ahli, yaitu Bapak Muslim dan Bapak Maskuri, maka soal tersebut dapat digunakan dengan revisi, dan kedua ahli tersebut memberikan saran dan komentar sebagai bahan revisi soal. Kemudian, yang kedua, dari hasil uji reliabilitas Imperator Client Kappa, untuk kelima soal tersebut didapatkan untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 memiliki kriteria slight agreement atau 0. Kemudian yang ketiga itu dari hasil uji Icon Value untuk kelima soal tersebut, dari 14 pernyataan yang telah dibuat, didapatkan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 memiliki validitas sedang dan validitas tinggi. Tidak ada yang memiliki validitas rendah. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dari hasil uji coba terbatas pada 15 subjek yang dianalisis menggunakan Excel, didapatkan kelima soal tersebut valid. Dengan reliabilitas semua soal adalah R11 sama dengan 0,64, sehingga reliabilitasnya termasuk kategori sedang. Daya pembeda semua soalnya sedang, baik, dan sangat kuat. Serta untuk tingkat kesukaran soal,
nomor 1 dan 4 memiliki kriteria sukar, dan nomor 2, 3, dan 5 memiliki kriteria sedang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.